Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program acara Dipa Dialog Pagi. Bersama saya Putri Hilda Nisteni yang akan memandu di 30 menit ke depan. Sebelumnya kita sapa dulu nih Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalani pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung baik di Semarang maupun di Banjarbaru. Dan kami sapa juga Bapak Ibu karyawan-karyawati yang sedang melakukan aktivitas, semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalani aktivitas di Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dan tidak lupa juga kami sapa Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang dan Banjarbaru. Serta YouTube channel kita yaitu RSI Sultan Agung. Nah, pada pagi hari ini tentunya kita sedang memperingati ya Hari Gizi Nasional dengan tema cegah aksi stunting dan obesitas. Nah, tentunya pada pagi hari ini kita sudah mendatangkan narasumber kita ya dari ahli gizi Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Assalamualaikum Mbak Fida. Waalaikumsalam Mbak Hilda. Sehat Mbak Fida? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Wah, pada pagi hari ini tema kita tuh sesuai dengan memperingati ya Hari Gizi Nasional ya Mbak Fida ya. Tentunya memang mungkin sangat bermanfaat nih ya, apalagi untuk ibu baru, untuk rekan-rekan yang mungkin mengalami obesitas ya. Ternyata dan saya juga baru tahu nih, obesitas itu juga ternyata bisa masuk ke tahap anak-anak juga ya tentunya. Bisa, nah, pada pagi hari ini kita membahas tentang stunting dulu nih sebelum kita ke obesitas ya. Nah, sekarang ini kan memang marak sekali nih stunting ini. Mulai disepelekan ya ibu-ibu hamil maupun banyak kan yang muda-muda ya, tentunya ibu-ibu hamil yang muda itu kurangnya ini ya memperhatikan memperhatikan makanannya, memperhatikan gizinya untuk anak yang ada dalam kandungannya. Nah, kita sebelumnya mau tanya dulu nih, stunting itu sebenarnya apa sih Mbak Fida? Baik, terima kasih. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kurangnya gizi kronis yang terjadi terutama itu pada tahap 1000 hari pertama kehidupan Mbak Hilda. 1000 hari pertama kehidupan. Iya, itu 1000 hari pertama kehidupan itu terjadi pada mulainya fase janin. Jadi dari kandungan sampai bayi itu usia 2 tahun. 2 tahun. Itu bisa terjadinya stunting, maksudnya dari tahap itu bisa mencegah seperti sebenarnya kayak gitu. Ya. Jadi seringkali masalah stunting itu kan gagal tumbuh Mbak. Jadi tinggi badannya cenderung pendek dari usianya ya. Seringkali itu orang tua terutama melihat anaknya itu gagal tumbuh atau pendek, seringnya kayak itu karena orang tuanya kayak faktor genetik kayak gitu. Padahal faktor genetik itu resikonya sangat sedikit Mbak untuk menjadikan anak itu stunting. Seperti itu. Jadi yang berpengaruh terbesar itu pada perilaku. Jadi gimana sih orang tua tersebut mengasup asupan makanannya dari saat hamil tersebut, Mbak Hilda. Iya, betul. Memang sekarang kan orang hamil kan kadang hidupnya macam-macam ya. Betul. Dan juga orang hamil kan mungkin dari trimester pertama, kedua masih mual gitu ya. Kira-kira trimester berapa nih yang udah mulai nggak mual-mual nih Mbak Fida? Biasanya itu masuk pada trimester kedua Mbak Hilda. Trimester kedua ya, berarti trimester pertama itu kan berarti lagi mual-mualnya nih. Awal-awalnya. Berarti kan mereka kan apa aja nih yang bisa masuk nih ya, yang bisa masuk, yang bisa diasup ya udah dimakan gitu ya. Tapi kan memang tentunya kita dalam masa kehamilan juga perlu ya Mbak ya memperhatikan gizi yang kita makan ya. Iya, betul. Oh, jadi memang dari hamil itu memang harus menjaga makanannya ya betul. Mbak ya. Jadi kalau stunting itu juga ada pencegahannya Mbak. Karena kalau sudah terjadi nggak bisa diobati ya. Jadi kita harus mencegahnya. Karena tadi keturunan tidak berpengaruh banyak, jadi kita bisa mencegahnya dari perilaku. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah stunting tersebut Mbak Hilda. Oh, caranya? Yang pertama dari itu di masa kehamilan ya? Iya, dari masa kehamilan sampai anak itu tadi 2 tahun kayak gitu. Jadi yang pertama dari pola makan, kedua bisa jadi dari pola asuh, ketiga dari sanitasi. Jadi kalau dari pola makan itu bisa dicegah dari ibunya hamil bisa makan makanan yang
gizi seimbang, gizi yang lengkap, ya. Jadi dari hamil itu juga diperhatikan, nggak cuma aku hamil udah makan seadanya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi makanannya juga harus diperhatikan, gizinya harus dipenuhi seperti itu. Selain itu juga kalau dari pola makan sebaiknya kalau di kita itu ada semacam isi piringku Mbak Hilda. Apa itu? Ya, jadi isi piringku itu kayak contoh dalam satu kali makan itu baiknya seperti apa. Jadi nanti mungkin bisa dicari di Google atau di apa itu banyak ya. Jadi contoh makan makanannya seimbang dalam sekali makan itu, contohnya di separuh piringnya itu dipenuhi dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan dan Ya, sayur-sayuran. setengahnya lagi dipenuhi dari makanan pokok, lauk hewani dan lauk nabati. Tapi porsi lauk hewani dan nabati itu sebaiknya lebih besar karena untuk perkembangan dan pertumbuhan anak. Lebih besar dari makanan pokoknya tadi makanan kan pokoknya. separuh kayak gitu. Jadi diperlukan dari situ. Terus kalau dari pola asuh Mbak, nah jadi ini menentukan dia kayak edukasi yang diterima dari ibu saat hamil itu seperti apa kayak gitu. Betul. Jadi kalau ibunya itu sudah tahu atau mencari-cari seperti apa sih asupan yang baik untuk ibu hamil itu juga bisa mencegah dari stunting tersebut. Anak itu mencari ASI-nya istri ibunya. Lah itu yang terpenting yang keluar pertama kali Mbak Hilda. Itu kan ada yang namanya kolostrum. Kolostrum itu baik sekali untuk bayi karena dia bisa meningkatkan imunitasnya, kandungan gizinya lengkap. Nah, setelah itu dari asupan 0 sampai 6 bulan hanya ASI saja. Nggak boleh ditambahkan apapun. Nasi lembek lah atau pisang, air. Nah, itu nggak perlu karena 0 sampai 6 bulan itu yang dibutuhkan oleh si bayi hanya ASI saja. Nah, nanti setelah 6 bulan sampai 2 tahun ASI bisa diteruskan, tapi ditambah dengan makanan pendamping ASI sesuai teksturnya. Biasanya dari saring dulu, lunak, kasar sampai makanan keluarga itu dari pola makan. Nah, pola asuh tadi pola makan sudah pola asuh ya. Jadi ini dari pola dari sanitasi, kebersihan. Jadi perlu juga memperhatikan kebersihan. Jadi dari anaknya juga harus konsumsi minuman yang bersih, cuci tangan pakai sabun. Nah, itu juga perlu untuk mencegah si stunting tersebut. Iya, baik. Jadi memang sanitasi itu juga berperan ya Mbak ya untuk mencegah stunting ya, bukan hanya gizi juga ya. Baik. Nah, Mbak, kira-kira langkah penanganan gizi nih untuk ibu hamil dan balita nih, kira-kira agar tidak terjadi stunting, selain itu tadi apa? Kalau stunting itu kan untuk nanti janinnya Mbak ya. Kalau dari ibunya bisa mengupayakan dari asupannya tadi. Jadi sebaiknya makanan yang lengkap, beraneka ragam. Siap makan itu seperti tadi contoh isi piringku, ada lauk, nabati hewani, makanan pokok dan buah-buahan. Itu harus dipenuhi dalam satu kali makan, itu dapat mencegah stunting dari waktu bayi. Nanti kalau si bayinya keluar, itu ibunya kan juga harus makannya tetap terjaga karena nanti mengeluarkan ASI ya. Jadi makannya juga harus diperhatikan penuh, terus cairan jangan lupa minumnya juga cukup karena kalau menyusui kurang minumnya itu juga susah untuk keluar ASI-nya yang dengan lancar kayak gitu Mbak Ida. Nanti kalau anak-anak sudah mulai bisa makan sendiri juga diajarkan dalam makanan tersebut juga makanannya yang lengkap Mbak Ida. Jangan cuma misalkan nasi sama lauk aja kayak gitu. Sebaiknya juga diajarkan menu makanan lengkap biar nanti kedepannya anak itu seneng atau terbiasa makan makanan yang sehat seperti itu Mbak Hilda. Jadi memang apalagi ibu-ibu sekarang ya mencari yang instan. Iya, yang gampang. Kan banyak banget tuh Mbak yang sereal tinggal diseduh udah dikasih ke bayi itu. Itu kan juga sebenarnya bukan nggak baik, tapi lebih baiknya memang memasak ya Mbak ya, sayur, hewani, nabati itu kan juga diperlukan ya untuk anak-anak ya. Nah Mbak, kira-kira menu MPASI nih yang baik untuk mencegah stunting itu kira-kira apa aja? Iya, baik. MPASI itu bisa diberikan tadi dari usia bayi 6 bulan ke atas sampai 2 tahun. Nah, itu tergantung teksturnya yang pertama ya Mbak. Jadi 6 bulan itu bisa teksturnya saring. Nah, dari situ juga harus diperhatikan. Jadi harus diajarkan menu lengkap seperti tadi Mbak Hilda. Walaupun emang porsinya kan nggak banyak ya untuk anak kecil ya, untuk anak bayi ya. Jadi sebisa mungkin di menu yang sedikit itu cukup
dari kandungan gizinya. Itu tadi makanan pokok, lauk hewani nabati, sama sayur kayak gitu. Kalau buah-buahan nanti bisa pisah sendiri, jadi makan utama dulu, nanti bisa ditambahkan buah. Kalau misalnya pisang kayak diserut atau buah-buahan yang lain bisa kayak yang disaring, diambil dari sarinya kayak gitu bisa. Oh baik, jadi memang itu tadi ya, memang anak yang sedang empasi itu sebenarnya makan apa aja boleh ya, asalkan tetap dilihat dulu nih nilai gizinya nih cukup enggak, 4 sehat 5 sempurna atau enggak gitu ya Mbak ya. Iya, seharusnya gizi seimbang itu harus diterapkan dari kecil, biar nanti besarnya dia tuh sudah terbiasa Mbak Hilda. Betul sekali. Jadi kan memang kalau misalnya si ibu ini malas untuk masak misalnya kan, biasanya kan bikin yang sereal langsung jadi, itu kan jadi kebiasaan anaknya, nanti jadi nggak doyan ini, nggak doyan itu gitu kan ya Mbak ya. Seringnya anak ya malah milih-milih seringnya Mbak Hilda. Benar-benar banget. Nah Mbak, kira-kira tadi kan anak kan bisa makan apa aja nih ya kan. Misalnya anak itu alergi dengan salah satu makanan laut, itu kira-kira penggantinya apa tuh? Karena makanan laut itu juga termasuk dari protein hewani ya Mbak Hilda. Jadi kalau nggak bisa makanan laut, kalau dites memang alergi, ya ganti saja dengan lauk hewani yang lain, misalnya dari ayam atau daging atau telur itu juga bisa. Tapi memang anak-anak itu bagus nggak sih Mbak kalau misalnya masih empasi, baru empasi pertama, kedua gitu, dikasih makanan misal ikan tuna kayak gitu-gitu, bagus ya? Nggak apa-apa Mbak Hilda, apa aja sih untuk sayur, lauk, apa aja kalau bisa diterima dengan baik, dilanjutkan saja. Dilanjutkan aja ya, terutama ya. Memang itu kan juga masa pertumbuhan ya Mbak ya. Memang lebih baik banyak makan makanan yang sehat ya, jangan yang langsung seduh gitu ya. Kurang baik, bukan berarti tidak baik. Kalau misalnya sesekali sih ya masih nggak apa-apa ya Mbak Hilda, untuk selingan misalkan bosan hari ini, besok, nah tapi ya sebaiknya jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering ya, atau kepepet lah misalnya orang tuanya ya Mbak ya. Betul. Belum sempat masak, mungkin banyak pekerjaannya harus dilakukan, baru nggak apa-apa itu ya Mbak ya. Nah Mbak Vida, tadi kita sudah banyak nih membahas tentang stunting ya. Nah, tema kita hari ini kan tidak hanya stunting, kita juga membahas tentang obesitas ya Mbak ya. Nah, kita mau tanya dulu nih, obesitas itu yang seperti apa sih? Kadang kan orang berpikir kalau kamu gendut banget nih, kamu pasti obesitas gitu kan. Nah, kira-kira obesitas itu yang seperti apa Mbak Vida? Baik, obesitas merupakan penumpukan lemak dalam waktu yang lama ya Mbak ya. Ini terjadi karena kelebihan asupan dibandingkan yang dikeluarkan dalam jumlah waktu yang lama, seperti itu Mbak Hilda. Jadi untuk mengecek atau mencari nih orang itu obesitas atau bukan, itu bisa dicek yang memakai yang sederhana dulu aja dari IMT. IMT itu indeks massa tubuh. Nah, jadi ini indeks yang mudah untuk digunakan untuk mencari status gizi kita. Status gizi jadi untuk cara menilai atau menghitung IMT itu seperti kilogram berat badan seseorang dibagi tinggi badan seseorang dalam meter dikuadratkan. Dalam meter dikuadratkan. Misalnya berat badannya 70 kilo, terus tinggi badannya 155. Jadi caranya 70 diper 1,55 kuadrat. 1,55 kuadrat. Sama dengan berapa? Karena ini pembaginya itu dalam bentuk meter, jadi kan ketemunya 1,55. Nah, itu hasilnya berapa? Kalau misalkan hasilnya di bawah 18,5 itu termasuknya underweight, Mbak. Oh, itu maksudnya underweight ya. Terus kalau 18,5 ke sampai 25 itu masih dikatakan normal. Dikatakan normal. Nah, itu kalau misalkan 25,1 sampai ke atas, nah itu bisa dikategorikan gemuk atau obesitas. Seperti itu. Nah, itu indeks nasional yang dipakai di Indonesia ya. Di Indonesia. Jadi selain itu nggak cuma satu-satunya caranya itu memakai IMT, Mbak Ada Hinda. lagi? Iya, bisa juga dari lingkar pinggang. Lingkar ya, pinggang. Itu sangat mudah ya. Oh iya, jadi betul. tinggal diukur aja. Nah, itu untuk laki-laki tidak lebih dari 90 cm. Tidak lebih dari 90 cm. Untuk perempuan tidak lebih dari 80 cm. Tidak lebih dari 80 cm. Iya, untuk dewasa. Untuk dewasa ya. Caranya menghitung indeks massa tubuh atau kita obesitas atau tidak bisa dari kedua cara itu yang sederhana. Baik. Wah, ini nanti langsung saya ini ya.
Coba boleh. cek deh ya ikat pinggangnya berapa, obesitas atau enggak. Nah, Mbak tadi kan kita tanya nih, obesitas itu seperti apa ya? Nah, kira-kira untuk mencegah obesitas sendiri itu seperti apa? Iya, betul. Kalau mencegah dan memperbaiki ya Mbak ya, misalkan sudah obes kayak gitu ya. Jadi ada dari 3 cara Mbak Hilda. Yang pertama tetap dari pola makan ya. Dari pola makan jadi makan makanan yang seimbang, makan makanan yang beraneka ragam. Jadi seperti tadi sama juga makanan pokok, makanan lauk hewani, nabati, sayur dan buah-buahan itu dalam yang seimbang seperti itu. Selain itu juga dihindari makan makanan yang porsinya besar. Porsinya besar. Misalkan sekali makan terus makan dalam jumlah yang banyak, itu juga dihindari. Makan makanan yang berlemak, makan makanan yang terlalu manis sering-sering, terlalu asin sering-sering, makan makanan junk food atau instan, itu yang harus dihindari. Juga bisa makan makanan yang tinggi serat, jadi buah sayurnya itu ditingkatkan seperti itu. Itu dari asupan makan. Jadi pola aktivitas juga Mbak. Jadi kita jadi kita nggak boleh mager. Kalau sudah obesitas nggak boleh mager. Jadi harus aktivitas atau seenggaknya kita ada upaya untuk memperbaiki aktivitas fisik kita seperti misalkan jalan kaki atau jogging, bersepeda. Nah, maksudnya ya ringan-ringan dulu aja. Seenggaknya itu 30 menit dalam sehari bisa dilakukan 3 sampai 4 kali dalam seminggu. Iya, dan juga nggak boleh terlalu sering misalkan main HP, main komputer, laptop itu lebih dari 2 jam, itu juga kurang geraknya. Dan juga membiasakan untuk kalau dalam jarak dekat itu jalan saja, nggak usah naik motor. Biasanya orang cari gampangnya aja nih biar cepet naik motor, capek gitu ya Mbak. Nah itu sebenarnya kalau untuk mencegah obesitas bisa lebih baik sering-sering jalan saja, dan sama kalau naik tangga. Nah, itu orang juga sekarang milih lift ya Mbak Hilda. Walaupun lebih satu lantai padahal lebih cepat dan nggak capek kan. Kadang orang mikirnya gitu kan. Jadi lebih milih yang lift. Nah, ini sebaiknya sudah mulai diganti naik tangga saja. Kalau misalkan dekat kayak gitu ya, ada 1-2 lantai naik tangga saja nggak apa-apa. Dan itu dari pola tidur juga bisa. Pola tidur juga ya. Jadi untuk tidur sebaiknya normanya itu 6-8 jam dalam seharinya. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Betul. Iya, seperti itu. Jadi memang itu tadi untuk dewasa ya Mbak ya. Itu tadi untuk dewasa. Nah, kira-kira kalau untuk anak-anak nih, itu kira-kira gimana nih untuk pencegahannya? Ada kan orang tuh gemes banget ya Mbak, lihat anak, orang mikirnya anak yang gemuk nih pasti sehat, pasti nyenengin, pasti ada hasrat, ya ampun lucu banget, padahal kan belum tentu anak yang gendut itu juga sehat ya Mbak ya. Bisa juga dia tuh mengalami obesitas. Nah, kira-kira untuk pencegahan untuk anak-anak yang obesitas ini gimana Mbak Fida? Baik Mbak Hilda, sama seperti yang dewasa juga ya, untuk anak-anak juga untuk makanan dihindari junk food, karena untuk anak-anak itu seringnya seneng junk food daripada makan sayur. Itu yang sering yang sering dilakukan di masyarakat umum kayak gitu. Jadi lebih baik nanti kalau junk food itu mulai dikurangi kayak gitu. Boleh mangkat junk food boleh, tapi ya seenggaknya jangan setiap hari lah ya. Ajarkan anak untuk makan sayur-sayuran, lauk hewani, nabati yang lengkap dalam sehari, buah-buahan juga bisa untuk selingan kayak gitu. Jadi milih makan makanan yang lebih sehat lagi. Itu memang harus dimulai dari mulai empati ya. Dari mulai awal. Empati udah terbiasa dengan makan makanan yang mungkin tidak diberi junk food ya Mbak ya. Dari sayur ini lebih baik nggak makan junk food. Lebih baik memang seperti itu. Kalau anak-anak makan junk food terus kan juga nggak bagus ya. Seperti tadi yang bisa dicegah kan dari perilaku kita ya Mbak ya. Dari orang tua tuh seperti apa? Karena orang tua kalau mengajarkan baik dari awal itu anak insya Allah akan mengikuti ya. Iya betul, betul sekali. Nah Mbak, kira-kira nih Mbak, pola makan yang baik nih supaya tidak mengalami kegemukan itu seperti apa? Iya baik. Tetap untuk gizi seimbangnya, dilanjutkan makan makanan yang beragam, makan makanan yang sehat. Untuk pola aktivitas fisik juga dijaga. Jadi nggak hanya dari asupan, jadi kita juga
harus ada aktivitasnya. Betul. Seperti itu, Mbak Hilda. Nih terutama untuk anak-anak kos nih, ya Mbak ya. Biasanya kalau anak-anak kos nih, kadang sarapan nggak sarapan. Betul itu. Dijadiin Double, satu ya? sama makan siang. Itu juga bisa jadi salah satu pemicu. Pemicu ya, pemicu obesitas. Karena ya. kalau kita itu maksudnya makan itu harus jamnya juga terpenuhi, Mbak. Maksudnya harus sarapan juga, harus makan siang, harus makan malam. Nanti takutnya kalau men-skip salah satu makan, nanti jadi makannya berlebihan itu di waktu makan yang selanjutnya. Jadi makan juga harus tepat waktu kayak gitu, makan terjadwal. Jadi makan jangan didobel lah, nanti takutnya lebih-lebih dirapel ya. Apalagi biasanya makan pagi jadi satu sama makan siang. Itu dia. Makan malam, nanti makan siang, makan sore dijadiin satu sama makan malam. Itu dia. Makanya juga harus teratur 3 kali makan utama dan 2 kali selingan dalam sehari. Baik. Iya. Jadi memang tetap makan buah-buahan ya, Mbak ya. Itu juga bisa untuk cemilan, Mbak, untuk mengatasi obesitas. Iya. Mengurangi. Untuk mengatasi obesitas bisa cemilannya itu diganti buah-buahan. Kalau misalnya ngemil makanan yang asin-asin itu juga bisa memicu obesitas tersebut, Mbak Ilda. Asin-asin? Iya, asin terlalu sering kayak gitu. Itu juga bisa memicu bisa. Ya? Baik. Jadi memang kadang kan saking magernya nih Mbak mainan HP itu sambil makan. Ngemil, nonton TV sambil ngemil. Nonton drakor sambil ngemil itu ya. Nggak kerasa itu, tapi kalorinya tinggi, Mbak Hilda. Betul. Lebih baik kita makan buah saja, sudah merasa cukup, udah nggak ngemil-ngemil yang lain lagi, seperti itu. Betul. Jadi memang harus dijaga ya, dijaga pola makan dan lain-lain. Tentunya juga kalau kita mengalami obesitas banyak penyakitnya juga ya, Mbak. Betul, Mbak Hilda. Jadi memang ada yang mungkin punya kencing manis atau mungkin ada penyakit yang lain lah. Jadi suatu penyakit penyerta ya. Jadi bisa kalau misalnya kita ada obesitas kayak gitu, dari atas stroke itu juga bisa. Itu bisa jantung, sakit kolesterol, asma, bisa jadi kayak untuk menstruasi kalau untuk perempuan itu tidak lancar. Itu juga bisa ya? Bisa, itu karena obesitas. Iya, kita harus menjaga pola makan kita lagi supaya menstruasinya kita itu teratur untuk perempuan ya. Bisa sakit tulang, sakit asam urat. Nah, banyak. Tadi kayak Mbak Hilda bilang kencing manis juga bisa, hipertensi juga bisa. Ya. Semua penyakit bisa menyertai kalau orang itu obesitas. Seperti itu ya. Baik. Nah, Mbak, kira-kira nih diet yang tepat untuk orang yang kegemukan atau obesitas itu kira-kira apa? Jadi untuk kalori sebaiknya dikurangi minimal 500 kalori. 500 kalori dalam sehari. Jadi untuk pola makan yang 3 kali makan utama, 2 kali seringan ini bisa dilakukan dalam sehari-harinya. Jadi bisa ya? Waktu makan itu juga pengaruh, Mbak Hilda. Baik. Jadi kita harus makan di waktu yang tepat kayak gitu. Sarapan penting, harus makan dengan porsi makan yang seperti tadi, makan makanan yang seimbang seperti itu. Cemilan diganti cemilan yang sehat, mengurangi makan makanan yang manis, yang berlemak, yang asin kayak gitu. Minuman juga penting, Mbak Hilda. Jadi kalau kita sering minuman yang manis-manis itu kan juga menambah kalori ya. Di gula itu juga ada kalorinya. Betul. Jadi sebaiknya menambah minum itu dari minum air putih. Kalau mau teh juga teh tawar nggak apa-apa. Teh tawar ya. Gitu. Mengurangi gula ya tentunya ya, Mbak ya. Seperti itu. Nah itu tadi kan untuk mencegah obesitas mungkin di usia dewasa ya. Nah kalau misalnya mencegah obesitas pada balita nih Mbak, kira-kira apa? Iya. Sama saja sih intinya. Sama aja ya. Intinya seperti itu, makan. Cuma memang kalau misalnya balita yang minum susu formula mungkin itu ya. Ya itu itu ya emang gak sesuai, itu perilaku ya Mbak ya, pola asuh orang tuanya ya. Betul. Jadi sebaiknya kalau untuk susu formula juga untuk anak itu sebenarnya juga nggak terlalu baik untuk sering minum susu formula, Mbak Ida, karena itu kan hanya penambah, intinya kan itu hanya penambah. Jadi seringkali kita itu mengkonsumsi susu formula itu sebagai kayak makanan utama. Itu malah terbalik ya, konsepnya terbalik. Jadi sebaiknya makan makanan yang lengkap dulu, gizi seimbang dulu. Nah, jadi nanti kalau misalkan
selingan, untuk tambahan bolehlah ditambahi susu formula. Jadi ya. susu formula tidak dijadikan makanan utama. Untuk balita ya. Iya, terutama untuk balita. Jadi hanya untuk tambahan atau selingan seperti itu. Baik, ini kita udah membahasnya cukup lengkap ya, informatif ya Mbak Fida ya. Nah, gak terasa juga nih kita udah hampir 30 menit nih menemani para pemirsa yang sedang menonton acara Dipa pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita menutup acara ini, boleh nih Mbak kasih tips-tipsnya nih untuk mencegah stunting dan juga mencegah obesitas untuk para pemirsa yang sedang menonton acara Dipa pada pagi hari ini. Silahkan. Iya, baik. Terima kasih. Untuk stunting terutama dari ibu hamil itu harus dipenuhi dari segi makanannya tadi. Jadi dari ibu hamil diperhatikan makanannya, makanan yang seimbang. Dari hamil seperti itu nanti anaknya sudah lahir tuh jangan lupa diberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu ditambahkan MPASI dari 6 bulan sampai 2 tahun dengan menu makanan yang lengkap dan seimbang. Untuk tadi juga dari usia 2 tahun, dari 0 bulan lahir si anak itu bisa diperiksakan, misalkan lihat cek kesehatannya di posyandu, juga bisa kita menambah booster Mbak di imunisasi. Nah, imunisasi juga ini gratis ya, bisa di posyandu atau di puskesmas. Seperti itulah. Untuk obesitas sendiri jangan lupa makan makanan yang seimbang, yang sehat dibarengi dengan aktivitas fisik atau olahraga seperti itu. Baik, ini tipsnya nih cukup lengkap ya, biar mungkin pemirsa di rumah bisa melakukannya dimanapun pemirsa di rumah berada. Nah, baik pemirsa, saatnya kita pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton terus beberapa program acara Hospital TV lainnya seperti Dipa, Rehat, ASI, dan juga Sadu. Dan tentunya kita selalu menghadirkan narasumber yang sangat mengerti edukasi tentang yang akan kita bahas. Baik pemirsa, saatnya kami pamit undur diri. Saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.